Ini ada respons atau tanggapan nih dari peserta yang ikut siang hari ini. Ini dari Ibu Endah GKJ Bandung, setuju dengan Pak WP, pemuda butuh gereja yang relevan dengan dunia youth. Ya, tapi ini ada pertanyaan yang menarik juga dari Ibu Betsy ya. Ini orang tua punya kekhawatiran jika anak dibesarkan oleh teknologi, tapi bagaimana dengan orang tua sekarang? Orang tua sekarang tuh sebenarnya udah sangat aktif dengan teknologi. Bahkan menurut dia waktunya banyak tersita karena teknologi. Ini waktunya orang tua. Jadi orang tua zaman dulu sekalipun sibuk masih punya waktu untuk mendengarkan cerita dari anak. Tapi zaman sekarang orang tua dan anak dua-duanya seperti dibatasi justru oleh teknologi dan tidak punya waktu banyak untuk bisa berbicara karena teknologi. Gimana nih Pak Wahyu? Nah, kenapa nggak menggunakan teknologi untuk berbicara? Gitu ya. Saya beri contoh Dua-duanya sibuk sederhana ya. sendiri-sendiri. Saya beri contoh sederhana ya. Saya kan tinggal di Pastori. Pastori itu rumah dinas. Kamar kami di lantai bawah. Satu anak tinggal di lantai atas gitu ya. Kalau secara tradisional, saya akan manggil dia, saya akan teriakan namanya, gitu ya. Nah, Ya, turun, atau yang pakai lainnya, intercom, Pak. ya, intercom gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa karena anak saya kalau di atas rasanya dia pegang pakai Sudah handphone, disumpel. ya kan? Jadi saya percuma, saya marah-marah juga percuma. Jadi kemudian saya WA aja. Nah, turun, bereskan meja makan. Nggak nyampe 3 detik udah turun ke bawah gitu. Iya, betul. Jadi Betul. harus membuat kita berpikir gitu ya, bukan kemudian tersinggung ya. Kenapa kalau di rumah nggak dengerin saya? Ini rumah, perkataan mama nggak didengerin. Ketika dia ngomel, dia lupa Ya, kok anaknya masih terpasang gitu. Dia nggak denger apa-apa. iya, betul. Ya. Iya, Kita pakai tadi teknologi yang aja sekarang gitu untuk iya, dari betul. berbicara, berkomunikasi di grup WA keluarga kan bisa kita nanya kan ya, misalnya kita nanya sederhana, minggu ini ada concern khusus nggak? Minggu ini ada yang perlu kita doain bareng nggak? Minggu ini ada perubahan apa yang harus kita sepakati bersama begitu ya. Jadi komunikasinya Iya, berubah tidak lagi lisan tetapi juga iya, sini gitu ya. Kalau kemudian iya, kebetulan anaknya jauh, kita juga bisa ini kan, kita juga bisa kemudian bikin apa itu conference call gitu ya, dan bahkan kita bisa manfaatkan AI yang sederhana gini ya. Kalau liburan ya kan kita gini, nah kita punya 3 nih di kota X nih, tolong googling aja atau tolong pakai AI tempat makan paling enak di mana sih gitu. Nah ini aspek penting ya Bu, keterlibatan. ya, Nah, Ya. ketika kembali ke soal gereja, gereja akan ditinggalkan kaum muda ketika gereja tidak melibatkan mereka untuk berperan di dalamnya. Betul. Ya. ya, ya. Ya, saya Nah, masih ya, ingat Bu Yulia ceritakan ke saya waktu anaknya pergi ke universitas di luar kota, dia belajar bagaimana pakai WA, bagaimana pakai emoticon, dan bagaimana bisa berbicara dengan semua icon-icons untuk bisa punya waktu relasi bersama anaknya. Karena anak tidak di situ, tetapi berdasar itu relasi bisa kuat sekali. Dan saya setuju, AI, dan hanya AI, tapi digital bisa dipakai dengan cara yang luar biasa baik untuk menguatkan relasi. Saya tahu beberapa keluarga setiap minggu, jam yang sama untuk 1 jam, mereka seperti tadi, WA call, 8-10 orang akan, semua anak yang ada di luar kota, di luar negeri, akan gabung bersama dan untuk 1 jam ngobrol bersama. Dan itu interaksi keterlibatan yang berapa penting. Dan kalau gereja dalam kategori menolak teknologi dan tidak mengintegrasi teknologi di dalam fabric of relationship, itu akan gagal. iya. Karena sekarang kadang-kadang gereja memaksa harus rapat on-site, face to face. Waduh, kalau selalu seperti itu mungkin nggak akan jadi-jadi nih rapatnya. Kalaupun ada, terbatas sekali. Lebih lagi di Jakarta perlu 1 jam untuk pergi kemanapun. Iya, harus berubah ya, kayak Pak Max tadi bilang ya, teknologi ada, sudah merubah
cara kita berkomunikasi, cara kita mendidik anak, dan lain-lain. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus dari Bu Endah juga ya. Apa sih yang menakutkan AI bagi youth, Pak? Mereka nggak takut sih Bu kalau ditanyain. Yang takut orang tuanya. Orang tuanya? Mereka nggak takut. Gitu. Ya. Mereka itu Saya ngomong dengan mereka punya ketakutan yang sangat beda dari orang tua. Mereka punya ketakutan juga, ya, ya, tentang saya masa ngerti. depan. Sebenarnya mereka bisa takut nanti kerjaan mereka diambil alih oleh orang Ya. yang AI atau oleh teknologi, oleh apa. Mereka bisa mencemaskan itu. Tetapi saya setuju dengan Pak Max tadi, ketakutannya anak muda itu beda sama ketakutan orang tua mereka gitu ya. Mereka bisa juga takut bahwa ternyata mereka akan tidak terampil secara sosial langsung, mereka terampilnya lebih berurusan dengan mesin, dengan apa gitu ya. Ya. Tapi saya yakin seiring dengan waktu mereka akan bisa berdampingan dengan rasa takut itu, mengelolanya gitu ya. Yang susah diatur kan yang orang tua, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu nasihat yang bagus dari Pak Thomas gitu ya, untuk mengajarkan kepada youth 3 hal yang penting, yaitu to honor God, the Bible, and the parents. Saya tambah 1. Dan punya digital skills untuk bisa belajar firman, untuk bisa komunikasi dengan orang tua, dan untuk bisa atur hidupnya sesuai dengan Tuhan. Tapi kalau tak punya digital skills atau ini hanya dasar 3 hal itu di dunia klasik, dengan cara yang klasik, itu akan ditanam dalam hidup satu anak. Jadi Pak Thomas tambah 1 ya Pak, honor God, honor the Bible, honor your parents, and punya digital skill. Untuk lakukan itu. Kalau nggak bisa ngomong sama anak nih. Iya, betul. Karena tadi pertanyaan itu seputar digital literacy. Anak dari satu sisi tidak akan khawatir sebagai orang tua karena digital literacy-nya sangat beda. Lebih lagi AI literacy. Dan berdasar itu mereka punya kekhawatiran yang tidak hanya tentang masa depan, tetapi perkembangan, tentang AGI, tentang gimana kalau pemerintah, bisnis, atau untuk perang. Dan so mereka punya banyak kekhawatiran tentang AI akan dipakai dengan cara yang tidak benar. Mereka punya kekhawatiran karena mereka tahu ada hoax, setelah itu ada the loss of truth, the loss of trust. Apa yang benar, apa yang bisa dipercaya, dan mereka sampai jadi tidak hanya kritis tapi hyperkritis. Apakah orang tua dan apakah Tuhan, apakah gereja, apakah institusi-institusi yang dulu bisa dipercayakan sekarang, apa yang benar tidak benar, apa yang bisa dipercayakan jadi satu fondasi untuk kekhawatiran mereka masa depan. Dan relasi dengan orang jadi lebih penting dalam konteks itu. Tentang digital literacy, ini ada 2-3 seminar panjang tentang ini. Tapi digital literacy itu satu bagian daripada digital quotient, dengan cara yang mirip ada AI quotient. Itu kombinasi digital intelligence, digital literacy, and digital responsibility. And responsibility atau tanggung jawab atau untuk bisa punya hikmat dalam cara hidup digital. Lebih lagi semua ini untuk AI intelligence, AI literacy, and AI responsibility. Itu sesuatu yang harus diajar dan tidak otomatis. Hidup di dunia AI itu sesuatu yang tidak ada siapapun yang orang tua lahir dengan pengertian akan itu. Itu sesuatu coba, eksperimentasi, gagal sedikit, takut sedikit, dan itu akan harus belajar bersama. Dan kami ingin ada maturity, kedewasaan, and aim. So anyway, cukup. Ini jadi bukan hanya anak ya, tapi orang tua harus punya kecerdasan digital yang sama. Lebih lagi. Lebih lagi. Dan saya syukur karena dari sisi pemerintah Indonesia sudah memperjuangkan untuk perkembangkan tak hanya infrastruktur, tapi fasilitas dan sekarang pengertian. Mereka sedang bangun AI Centers for Excellence, AI infrastructure untuk bangsa ini nanti tidak tertinggal, tetapi akan terus diajar dari digital literacy, digital infrastructure, sampai AI literacy, AI infrastructure.